Israel secara perlahan mulai dibuat panik karena serangan dari negara barat. Negara-negara besar seperti Kanada, Inggris, hingga Persatuan Uni Eropa mulai melancarkan serangan ke negeri Zionis. Salah satunya dengan membocorkan rahasia dan memberikan sanksi kepada dua menteri Israel. Selain itu, rezim Netanyahu juga dalam situasi genting setelah diambang pembubaran. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Kesal peringatannya diabaikan rezim Netanyahu. Israel masih saja ngeyel dengan melakukan tindakan kejahatan di tanah Palestina. Padahal perilaku tak terpuji negeri Zionis itu berulang kali dikecam oleh negara-negara Eropa. Salah satunya Jerman yang sudah habis kesabaran melihat operasi di jalur Gaza. Bahkan Menteri Luar Negeri Johan Wadapul mengaku bakal menghentikan kerjasama di bidang pertahanan. Jika kami melihat adanya bahaya, kami tentu saja akan campur tangan dan tidak memasok senjata, sehingga tidak akan terjadi lebih banyak bahaya, tegas Wadapul. Kecaman serupa juga disuarakan Menteri Luar Negeri Spanyol yakni José Manuel Albares. Politikus 53 tahun itu bahkan sampai mengajak seluruh bangsa Eropa untuk bersatu melawan Israel. Dalam konferensi di Madrid, negeri Matador mengaku bakal menjatuhkan sanksi yang serius. Langkah mereka yang paling jitu adalah membatalkan seluruh kerjasama dengan bangsa Zionis. Namun semua ancaman dari benua biru itu malah diabaikan begitu saja oleh negeri susu. Bahkan Israel semakin beringas dalam melancarkan serangannya ke jalur Gaza. Terbaru mereka menyerang warga Palestina yang tengah menanti paket bantuan. Dengan kondisi lapar dan haus, orang-orang tak berdosa itu diberondong timah panas dan dijatuhi serangan udara. Dan yang anehnya lagi, mereka malah gak mau mengakui perbuatan keji tersebut. Sebaliknya tentara IDF malah menuduh warga Palestina yang mengancam lebih dulu. Padahal kejadian tersebut terjadi serentak di dua lokasi berbeda, yakni di Rafah dan Netzarim. Akibat serangan brutal tersebut, setidaknya 41 nyawa orang tak berdosa harus melayang. Selain itu, ratusan korban lainnya juga mengalami luka berat dan harus dilarikan ke rumah sakit. Bertindak batasi pergerakan para menteri. Melihat tingkah Israel yang semakin menjadi-jadi, negara Eropa nggak mau tinggal diam. Mereka langsung turun tangan untuk segera menindak negeri Zionis. Apalagi benua biru masih menyimpan dendam kesumat usai anggota parlemennya diculik. Sejumlah aktivis seperti Rima Hasan dan lainnya diciduk saat ingin mengantarkan bantuan ke jalur Gaza. Mereka harus dibebaskan segera tanpa syarat. Dan kita harus menggunakan segala cara yang tersedia untuk mengakhiri genosida di Gaza, tegas anggota parlemen Uni Eropa Manon Aubry. Usai penangkapan tersebut, benua biru langsung mengancam rezim Benyamin Netanyahu. Mereka mengaku bakal segera membocorkan dokumen kejahatan Israel di jalur Gaza. Dalam dokumen itu ditemukan bahwa negeri susu sengaja membuat 2 juta penduduk Palestina jadi kelaparan. Mereka juga ketahuan telah menyerang lebih dari 500 fasilitas dan pekerja medis. Seakan belum cukup, Uni Eropa langsung memberikan sanksi nyata. Organisasi supranasional tersebut baru saja menjatuhi hukuman kepada 2 menteri Israel yang paling bermasalah. Mereka adalah Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich. Adapun sanksi yang diberikan berupa pembekuan aset dan larangan perjalanan ke sejumlah negara. Di antaranya termasuk Inggris, Kanada, Norwegia, Australia, dan Selandia Baru. Usut punya usut, kelima negara tersebut merupakan dalang di balik sanksi yang menimpa pentolan Israel. Mereka dianggap telah melakukan banyak pelanggaran serius selama genosida di Gaza. Hal tersebut disampaikan David Lammy selaku Menteri Luar Negeri Inggris. Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich memicu kekerasan ekstremis dan pelanggaran hak asasi manusia serius terhadap warga Palestina. Tindakan ini tidak dapat diterima. Karena itu, kami mengambil langkah untuk meminta pertanggungjawaban mereka. Netanyahu kena batunya dikudeta rezim sendiri. Benyamin Netanyahu semakin pusing melihat keadaan Israel yang kacau balau. Belum lagi Perdana Menteri Israel ini semakin sial setelah rezim miliknya berada di ambang kehancuran. Baru-baru ini pihak oposisi mulai melakukan kecaman kepada kabinet yang dimiliki oleh Netanyahu. Gak tanggung-tanggung, mereka bahkan telah menyiapkan RUU untuk pembubaran. Para pemimpin oposisi Israel mengajukan rancangan undang-undang untuk membubarkan parlemen yang dijalankan oleh Netanyahu atau Knesset, tulis AFP. Bahkan RUU ini kabarnya sudah masuk ke dalam rencana pembahasan parlemen Israel. Alhasil jika disetujui maka akan menjadi kekalahan besar bagi Netanyahu. Pasalnya rencana ini membuka jalan untuk memulai pemilu dadakan di Israel. Hal tersebut dinilai akan membuat Netanyahu kalah karena dirinya sudah kehilangan kepercayaan warga Israel.
Besarnya rumor pembubaran ini nggak lepas dari kegagalan Netanyahu di Palestina. Banyak pihak yang enggan mempercayainya karena terus mengumbar janji yang nggak kunjung terwujud. Bahkan sejumlah pihak menyebut Netanyahu saat ini hanya menggali kuburannya sendiri di jalur Gaza. Israel saat ini hanya melakukan serangan yang membuat eksistensinya terus menghilang. Apa yang dilakukan Netanyahu ini hanyalah untuk menggali kuburannya sendiri. Ucap ex-jenderal IDF yakni Itzhak Brig. Kegagalan ini sebenarnya bisa dihindari oleh Netanyahu yang sudah mendapatkan peringatan dari Donald Trump. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memintanya menghentikan serangan ke Gaza. Tulis The Times of Israel. Dapatkan coklat khas Dubai mulai dari harga 9 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Didukung banyak negara Timur Tengah. Tindakan Eropa untuk mendukung Gaza sendiri berhasil mendapatkan dukungan dari seluruh dunia. Negara Jazirah Arab bahkan menyambut baik uluran tangan dari benua biru. Buktinya Liga Arab memberikan pujian tinggi kepada sanksi yang dilakukan Eropa kepada Israel. Larangan yang diberikan Uni Eropa menjadi langkah signifikan untuk meminta pertanggungjawaban dari kekerasan yang selama ini terus dilakukan oleh Israel. Ujar Abul Gheit selaku perwakilan Liga Arab. Selain itu, Liga Arab juga menyebut kalau aksi Eropa ini menjadi langkah signifikan untuk kemerdekaan Palestina. Tindakan tersebut merupakan langkah penting untuk menyimbangkan kembali sikap internasional atas kejahatan perang terhadap warga Palestina dan mengambil langkah-langkah praktis untuk meminta pertanggungjawaban para pelakunya. Di lain sisi, Iran terus-menerus menjadi salah satu negara yang paling peduli dengan Palestina. Bahkan negeri para mullah juga memberikan dukungan secara nggak langsung kepada Eropa. Pasalnya Iran melakukan tindakan berani dengan membobol akses ke program rudal nuklir yang dimiliki negeri Zionis. Melihat penangkapan baru-baru ini di Israel, tampaknya Teheran berhasil merekrut sejumlah besar informan di Israel. Mereka bisa kapan saja membocorkan data nuklir Israel ke dunia luar. Ujar pakar geopolitik Timur Tengah, Trita Parsi. Alhasil data-data ini disebut bisa memperkuat posisi ofensif yang dimiliki oleh Iran terhadap Israel dan Amerika. Pemindahan harta karun ini memakan waktu dan memerlukan langkah-langkah keamanan. Tentu saja metode pemindahan tetap dirahasiakan, namun akan segera diungkap untuk memperkuat kekuatan Iran melawan Israel dan Amerika. Ujar Esmail Khatib selaku Menteri Intelijen Iran. Dapatkan kaos oversize distro bundling 100.000, kamu sudah bisa dapat 4 baju. Cek linknya di bawah ini ya. Nah, jadi begitulah cerita negara barat yang mulai paksa Israel mundur dari Palestina. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi? Coba tulis komentarmu di bawah ini.